The last dance mereka di SEA Games ke-33 Thailand. Perjuangan terakhir mereka berhadapan dengan timnas Myanmar. Dengan hadirnya ekspor Goldlane rupanya Lin, yang akan bertemu dengan Cici. Berarti Cici mungkin bakal kerepotan. So ini dia perebutan tempat ketiga, memperebutkan medali bronze ataupun perunggu. Dan dimana kita akan terus mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke, let's see ya. Pergerakan dari duo mid lane-nya dulu nih, Indrawati X Cesiswanto. Harusnya dia lumayan cepat untuk clear kalau emang mau clear bareng. Tapi untuk pressure high loss juga kan, gak gampang nih untuk ditabrak, gak gampang untuk ditumbangin. Sementara dari arah gold lane yang tadi udah sempat dibahas sama Gio, match up-nya bakal enak. Karena memang dari Xbox sendiri lebih unggul ya lawan Cici. Iya, diapi-apiin terus kan. Api. Efek dari apinya itu loh, lama kan? Panas. Panas. Api dan panas. Kalau ngomongin api-api gitu jadi inget ayah saya loh. Kenapa tuh? Namanya Om Wawa. Oh iya emang, Om Wawa juga suka banget api. Api. Oke, lanjut ya. Untuk jungle patternnya masih aman, masih lancar banget kelihatannya juga. Nggak ada gangguan dari keduanya. Bedanya ini kan jungle assassin ya, harusnya bisa lebih enak nanti. Dia bisa lebih kontrol dari laning jauh, bisa nge-deliver damage yang lebih banyak juga. Dan hati-hati, lapu-lapu kita tahu kan dari Lin, ini kalau udah nge-target orang yuk, susah lepas. Iya, tadi ya masih segar tuh diingatan ya, Farsia musuh di Filipina ya dihantam-hantam terus sama dia. Nah ini mungkin mirip-mirip nih, karena lawan juga sama-sama Farsia kan. Jadi tahu nih gerak-gerik Farsia seperti apa. Sementara kalau dilihat-lihat dari duo midnya nih, Indrawati dan juga Cesiswanto, ini bakal harus digempur sih. Poros utamanya soalnya dari mereka biasanya. Iya, cuma susah yuk. Mereka mau nge-punish Kimi gimana caranya? Range-nya jauh dan visionnya terbuka terus. Udah level 4 juga Arnoldnya udah langsung setup ke arah mid. Dan kayaknya Turtle kalau emang nggak pede bisa dilepas sih. Nggak bisa yang terlalu dipaksa juga gitu kan. Assassin, tapi akan coba nampaknya yuk. Wah, karena ada Brave Fighter di depan. Maka coba untuk amanin ke arah Turtle dan Lim Yun dapat. Walaupun ada Fedor Ice Strike yang coba untuk diantarkan, tapi lihat bagaimana Chan masih bisa menyelamatkan diri. Masih bisa kabur dari teori-teori ancaman yang diciptakan oleh timnas Myanmar. Oke. Satu keuntungan untuk Indonesia. Dan masih berlanjut nampaknya team fight. Kalau sustain team fight, Myanmar kuat banget sih ini. Kayak lihat, nggak ada yang tumbang. Udah gitu darahnya juga masih seger-seger semua yuk. Iya lagi. Mereka kuat banget untuk sustain. Sementara untuk gerakan dari Myanmar ini udah rugi. Akai nggak dapat turtle pertama. Satu keuntungan udah pasti untuk Indonesia. Iya, karena dengan heavy spin nih ya kan, dia harusnya bisa untuk memaksimalkan turtle-nya. Bahkan Lim yang dapat itu semua karena Brave Fighter sih. Gila. Pas banget lagi ini lapu-lapunya oke banget. Tadi kita udah lihat kan. Iya. Udah ada raportnya juga. Oh masih bisa dihindari. Untuk Vitra Strike-nya lumayan banget ngebuang Vitra Strike. Jauh cooldown lumayan loh. Masih awal lagi ya. Gold lane aman. Sekarang tinggal nunggu nih waktu dari rotasinya Indonesia. Mereka nggak boleh terlalu agresif karena lawannya tuh dua hero tank yang keras banget yuk. Ada Hylos, ada Akai. Kalau salah gerak dia bisa dipanis soalnya. Nah ini gimana dari MC Swanto aja bisa ngasih true damage ya kan. Dari Vermisil. Dan Reggie Sentrum memaksa ada flicker untuk keluar dari sang Farsia. Coba untuk menyerang kembali tapi Lim hadir dengan adanya satu Brave Fighter. Tapi Fedor Ice Strike tiba-tiba diantarkan gak dalam waktu yang lama. Dan tiba-tiba Chania hadir dengan satu damage yang hampir saja membuat dari Koko tumbang. LT5 Beats belum cukup. Hati-hati di belakang ada Arlot yang udah mulai nge-trap. Arlotnya bisa jadi semi damage loh ini. Dia ada Akai jadi enak kombonya. Dan itu dia kelihatan Final Slash. Final Slash bersama dengan Vengeance juga. Tapi Chania masih mencoba untuk menyelamatkan diri. Dan benar aja masih selamat bahkan dibalikan keadaannya. First blood tercipta, Mon menjadi korban. Ya, tadi agak ragu ya. Dia mau pakai Vengeance yang terakhir tadi tapi gak ada stacknya. Dan stunnya itu keburu dipakai untuk creep tadi buat batu loncatan. Sementara Indrawati flicker. Ya flicker tapi Glorious Battleway menahan pergerakan dari Indrawati untuk bisa kabur. Sementara datanglah dari MC Swanto untuk ngasih pressure balik. Tapi ternyata gak ada yang bisa untuk membalaskan dendam dari kematian Indrawati. Masih Sanity defensif saja. Nggak ada source yang kebuang lagi kan. Heavy speednya masih ada. Dan ini harus hati-hati. Di Turtle power untuk Myanmar ini kuat.
Jadi nggak bisa sembarangan masuk juga. Kalau memang nggak bisa, menurutku boleh dilepas sih. Tukar dengan kill misalkan. Oh, kayaknya dari CS Siswanto terlalu gegabah, tapi Revenge Beast mengejar ke arah paling belakang. Lihat bagaimana Mei yang bakal coba untuk dimakan oleh Chen itu sendiri. Heavy Spin coba untuk dilontarkan pula. Bahkan di arah depan langsung hilang Tiriko. Dengan adanya last insanity berikutnya, Mon dia bakal coba untuk dituju, tapi ternyata Indrawati masih ada di Sentrum, tapi nggak bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Hati-hati, nggak ada Viraga Armor, Fire Slash. Wow, terlalu berani dengan adanya satu serangan, tapi ternyata outplay. Sudah dihitung, sudah dikalkulasikan dengan sangat baik oleh Chen dan kawan-kawan. Another electrifying beats. Kali ini dapetin poin kill lagi. Harusnya Turtle dilepas. Tapi tadi ada info dari Chen-nya pakai retreat. Mungkin teman-teman dari Myanmar gak mau ngelepas Turtle secara free juga. Di kondisi lain bawahnya masih tetap ngedorong farming dari Tiriko. Dia pasti dapetin item di awalnya dulu ya. War X Brute Force mungkin. Kalau mau damage sebenarnya bisa langsung hunter. Tapi akhirnya Turtle dikuasai oleh teman-teman dari Indonesia. Turtle pertama mereka dapat, Turtle kedua mereka juga dapat. Yes, ini yang kita harapkan ya, dominasi yang benar-benar terlihat dari timnas Indonesia. Final Slash dibuka, coba untuk masuk dengan ada satu di Tornado. Sementara Mon berjuang mati-matian untuk menahan area outer turret yang ada. Masih ke defense, masih ketahan. Sementara untuk di arah gold lane, Indrawati dengan first itemnya Hapsis. Ya nomor-nomor damage kayak Khalid, Grok, Hilda. Tapi Glow Spot Woi, bersama dengan Heavy Spin, dikombinasi dengan Evader Ice Strike. Chen-nya masih bisa untuk menyelamatkan diri. Oh my god, tapi ternyata di arah rumput sudah ada Tiriko. Udah ditunggu tadi ya, udah nggak bisa kemana-mana lagi sih. Ritmenya cooldown, seenggaknya di bagian atas turret berhasil dihancurkan. Bawahnya juga masih ada Lim, harusnya ke defense. Dia tinggal fokus clear minion aja, nggak usah ngebalikin orangnya. Buset Dan itu dia. Keras banget Lim, kasih tahu Lim dengan Brave Fighter-nya. Membuat dari Monnya tumbang, 3 player loh itu. Di depan matanya Lim. Bahkan di tengahnya sekarang space terbuka. Hancur pula dan sekarang even though ada Raging Sandstorm, tapi ternyata tetap terkena dari adanya Varsha. Tapi nggak masalah, dapat outer turret juga, dapat point kill juga. Iya. Tapi ini udah untung banget ya. Mission meter kebuka, 3000 gold di menit ke-7. Brave Fighter lagi. Di bagian bawah udah pasti kuat defense sih. Lapu-lapu tuh bisa tuker kalau emang dia mau. Tuker sama minion gitu kan. Dia habisin minion, nyawanya belum tentu tumbang. Karena under turret juga dia bakal berani. Ada damage tambahan. Di sisi lain pergerakan dari atas dan tengahnya juga lancar. Indonesia mereka ada di tempo yang bagus sekarang. Sangat bagus ini. Satu persatu objektif mereka bisa dapetin. Satu persatu juga mereka bisa lepas dari tekanan yang dilakukan sama timnas Myanmar. Bahkan selalu ada pertukaran yang adil buat mereka sih. Mereka kalau dimakan orangnya, mereka tuker sama yang lain, sama outer turret bahkan. Atau balas sama point kill juga. Dan sekarang bahkan Lord udah muncul nih. Di menit ke-8. Gak dibikin turtle ketiga ya. Mereka fokus ke Lord dulu aja. Kalau misalkan kalian ngelihat dari setupnya juga dari Myanmar nih, dia siap ngeflank loh di belakang. Dari Myanmar ya, iya sih. Udah ada Arnold dan juga udah ada Varsha, tapi sepertinya dengan Traction Pulse ini bakal mencoba untuk memakan di garis terdepan. Even tuh ada Final Slash yang dibuka, tapi ternyata Raging Sandstorm menahan Pedro Isaac untuk keluar lebih lama. Dan lihat bagaimana adanya pension yang dilakukan malah membuat dari Jesse Swanto tumbang. Sekarang tersisa tinggal 2 player saja, tapi dari belakangnya Chen mengejar sampai sangat-sangat jauh. Aman sih, Chen-nya juga nggak tumbang. Spell udah pada kebuang. Dari Flicker untuk Mon tadi kan, dari Flicker untuk teman-teman Indonesia 3 Flicker tadi di komit. Sementara sekarang Lordnya mulai tarik. Agak naik tadi ya dari temponya Indonesia tapi gagal. Sekarang malah main patah, tapi lihat di bagian depan MC Swanto. Wah, Sanity dibuka untuk lebih defensif aja ya. Belum ada yang terlalu bisa memberikan damage lebih untuk bisa menumbangkan MC Swanto. Lord kali ini mulai dipegang oleh teman-teman dari Myanmar. Langsung digas kah? Ini angkanya udah low banget. Victor Strike, ketahan. Chen-nya mencoba untuk beradu retribution kah? Tidak bisa, ternyata jalannya tertahan. Dan Heavy Spin ternyata bukan menjadi jawaban untuk bisa kabur. Dan kali ini timnas Indonesia, mereka mencari orang. Mereka ingin membalas dendam atas Lord yang diambil oleh timnas Myanmar. Double kill untuk Jesse Swanto. Tanpa Koko, tanpa Tiriko. Mau nggak mau mereka harus kehilangan inner turret di bagian bawah. Bahkan Lordnya ke bawah. Langsung bisa di clear berarti.
oleh teman-teman dari Indonesia. Langsung cuek. Langsung stay tune. Yang penting abisin Lordnya. Tapi Final Slash ternyata masih belum berimpact. Federation juga masih belum. Dan dibalaskan dengan ada Elixir Sanity. Tapi Vengeance ke tempat yang salah seperti dari Mon. No way out untuk dirinya sekarang. Bahkan Chen tiba-tiba fly ke arah belakang. Sudah siap dia. Traction Pulse. Hampir menyedot ke arah 2 player. Baterainya ada 2 tuh. Sebenarnya kalau diambil dia bisa reset lagi nanti. Dan itu dia diambil. Dapat. Isi lagi Viraganya. Nah, itu dia. No pulang-pulang. Ya. Selama masih ada pasif tadi ya. Tapi di bawah nggak ke-trigger dong Holy Defense-nya. Iya, nggak sempat ya. Nggak sempat. Lim juga harus mundur sekarang. Oh no, dikejar. Oh. Tapi Lim Kocul. Beda. Yang ini Inalim. Beda, Lim ya. Kocul sebelah Anda. Oh ya benar. Tapi Lim ini kenceng banget ya pergerakannya ya. Saya tensinya naik loh ngeliat dia Brave Fighter dia tadi. Mon. Garis flicker. Palsa flicker. Ini jadi source yang mahal sih. Kebuang flicker. Landingnya juga rapi. Atas mungkin perlu dikondisikan sedikit. Tapi pressure-nya Indonesia nggak berhenti. Memang Lord didapetin Myanmar. Tapi kalau dari keseluruhan, goldnya tuh malah diunggulin. Dari recap Lordnya tadi bisa dibilang Indonesia yang lebih punya advantage. Loh, Mita tiba-tiba ke-trigger dari Holy Defense-nya. Loh, didiemin tuh. Bawah tadi susah banget trigger. Tiba-tiba tengah hilang sendiri. Tapi ya balik lagi untuk Purple. Sekarang kembali ke farmingnya. Chen udah mulai level 15. Udah mau sampai di maksimalnya. Akayu udah mulai kelihatan ketinggalannya ya. Namanya juga tank jungle. Setelah Lord pertama biasa kalau emang gak snowball di awal akan susah ngejar dari level. Apalagi ngeliat di atas. Udah langsung dijagain depannya sama MC Swan. Jadi cover udah punya Immortal. Nyawanya udah 4 sekarang. Bagi MC Swanto tapi Glorious Fairway memaksa ada Raging Sandstorm untuk dikeluarkan. Pero Ice Lake kayak terlalu terburu-buru gak sih? Entah itu emang mau nyicilin biar nggak pada full darahnya, atau memang dia tadi ngeliat ada momen bisa jadi inisiasi ya. Kayaknya gue ngeliatnya enggak sih terlalu gegabah kok dia mengeluarkan sekarang. Karena sekarang langsung Sanity cuma digantarkan. Udah ada Final Slash tadi dibuka. Lumayan ya, satu lagi informasi yang terbuka. Bawahnya muncul, berarti atasnya harus sedikit safe. Gak boleh muncul atas bawah ya. Takutnya nanti dipanis karena jumlahnya langsung kelihatan. Oke, di atas cuma 3, bawahnya muncul, tengahnya muncul. Cuma dari keunggulan goldnya, ya berani-berani dikit boleh lah dari tim Indonesia ya. Apalagi untuk damage-nya kelihatan dari Myanmar itu mengandalkan damage magical dari Parsha. Yang dimana ketika Parsha Fighter Strike, itulah saatnya Joy bersinar. Iya. Dia tunggu dulu di rumput-rumput yang aman. Tiba-tiba hadir dengan Rescue Beast dan berkali-kali udah dilakukan itu sama Chen juga. The Lord berikutnya, Lord and Hans sudah hadir di Land of Down. Langsung cuma untuk dipeluk erat-erat oleh teman-teman dari Indonesia. Ada Traction Pulse yang dibuka. Lordnya masih terreset, nggak masalah. Karena bisa dapat bonus nih kalau dapetin orang kan. Ya, tapi lihat landingnya nggak serapi sebelumnya. Atasnya lumayan jauh, tapi oke lah. Keduanya berarti sama nih. Team fight aja, mereka bisa fokus. Tapi bagian depan lihat MC Swanto, dia dorong semua. Waduh. Pedro Strike hanya sekali tetes saja. Tapi sekarang Chen-nya siap untuk hadir karena depan ada flicker dari Mon. Tapi ternyata nggak ada impact yang begitu besar. Dan sekarang Chen mencoba untuk mundur. Masih ada Rhythm of Joy. Tapi terlihat bagaimana Lim mengusir semua damager yang dimiliki oleh Timnas Myanmar. Dan memberikan satu space yang cukup untuk Timnas Indonesia ngasih damage tambahan. Tapi ternyata lihat banyak HP yang udah pada sekarat dari Timnas Indonesia. 2 flicker untuk Indonesia. Revitalize untuk Myanmar udah kebuka. Flickernya juga tadi udah kebuka. Vengeance bahkan udah dinyalakan. Reset lagi. Sebenarnya dari Indonesia bisa kontrol landing jauhnya dulu kalau memang mau. Tapi hati-hati. Dimakan Indrawati. Untung masih ada flicker. Indrawati harus bisa selamat dari gebrakan Feather Ice Strike. Ya nggak boleh sampai hilang vision. Di sisi lain Chen dia akan ngambil buff dulu. Mungkin agak sedikit santai dulu temponya diturunin. Apalagi dari MC Swantonya nggak lepas dari Immortal. Nggak ke-trigger tadi ya. Untuk Immortalnya masih aman. Selain flicker hampir aja tuh ya Traction Pulse-nya mantap banget, hampir pas. Itu masih ada flicker juga tadi. Berarti menunggu Feather Strike masih ada ya. Ya. Oh, karena Joy-nya muncul di atas, mereka mau buru-buru Lord kah? Gak sempet sih harusnya. Karena dari tim Indonesia juga dia datangnya cepet. Joy tinggal lompat 2 kali ke Purple Buff nyampe. Iya. Oh dia ngerusuh dulu Purple Buff milik Koko ya. Buying time dulu sekalian, dia penuhi dulu apa yang harus dia penuhi. Tapi tiba-tiba ketemu juga sama Mon. Jadi infonya mungkin udah diberikan. Tapi yang Sandstorm coba untuk diantar kali Indrawati. Di arah belakang Lim udah siap untuk memberikan flanking Brave Fighter. Dan bahkan membuat
dari Samparsia hampir saja bisa ditumbangkan. Bahkan frontline yang akan berada di depan. Maka coba untuk dihantam sudah, dilumat sudah timnas Indonesia. Walaupun Limnya tumbang, tapi pertukaran dengan Mon. Aman sih sebenarnya tanpa adanya Arlot. Mereka lumayan kekurangan juga dari sumber damage ya. Karena Arlot ini termasuk satu damage dealer dari Myanmar loh. Tapi untuk setup lagi, apakah mereka mau? Mungkin Indonesia yang bisa tarik ulur Lordnya. Kalau ngelihat dari posisinya Myanmar, Cici ini juga bakal jadi masalah nih. Dia ke belakang bisa. Dan satu rumput yang ada di belakang Lord ini diisi terus. Gak boleh sampai kalah vision. Dari tadi di situ ya. Ya. Dan ya, itu sekarang udah bisa dikuasai oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Padahal rumput kecil di depan Lord ini gak ada yang masuk ke dalam bagi dari pemain-pemain timnas Myanmar. Memang minion bagus banget sih untuk Indonesia, apalagi Parsia muncul di atas. Harusnya di all in sih. Hati-hati Akainya. Dia udah punya vision nih dan gak ada informasi di mana Akai. Ada heavy spin yang pasti, Joy. Wah, tiba-tiba dengan Last Insanity meledak sudah, Tiriko menjadi korban. Bahkan sekarang dengan hadirnya Cesi Swanto membuat dari Mon tumbang. Heavy Spin mencoba untuk mengusir dari Indrawati. Tapi ternyata bukan target yang optimal dan sekarang Lordnya berdiri bebas. Timnas Indonesia bisa mendapatkan objektif tersebut setelah 2 player timnas Myanmar hilang. Last Insanity tadi yang berhasil mendapatkan point kill juga. Tiriko pakai Vengeance, tapi sorry, export through damage ketika pasifnya udah full. Makanya Lord sekarang jatuh untuk Indonesia. 7.000 gold. Keunggulan yang terlihat sangat-sangat jelas. Tapi hati-hati nih, mereka high groundnya lumayan kuat. Ada Parsia, ada Akai. Akai bisa miss posisi MC Swato. Oh, Praga Armornya hilang seketika, masih ada kena tetesan Virus Strike lagi. Iya. Tapi aman sih, dia coba ngebuang Source lah tadi. Ya walaupun gagal nggak apa-apa. Viraga doang yang hilang, Immortalnya masih ada. Masih aman, masih bisa team fight lagi. Siap untuk berperang. Membawa Lord yang sudah berjalan juga di area tengah. Teman-teman dari timnas Myanmar. Memberikan efek kejutan, memaksa Lim untuk mengeluarkan flickernya. Wah, lumayan mahal nih, gak ada flicker berarti untuk Lim. Dan gak ada juga source mahal lagi yang terbuang gitu kan dari teman-teman Myanmar. Atasnya jalan Trilane Push berjalan dengan cukup baik walaupun bawahnya gak serapi atas. Gak apa-apa, tengahnya mau dijebolin sama Lord. Atasnya juga demikian, ada Final Slash yang dibuka, tapi tetap saja nggak bisa menahan gempuran dari minion dan rekan-rekan dari timnas Indonesia. Cicilan demi cicilan dari Siswanto. Benar-benar mengerikan, Raging Sestro menuju ke arah depan. Lordnya masih ada setengah HP dan ini memberikan celah bagi timnas Indonesia mengamankan game yang pertama. 1 poin unggul dari Indonesia.